Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Yesus sebagai Juru Selamat. Paulus berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Memahami tujuan hukum Taurat sangat penting bagi hubungan Anda dengan Allah. Allah memberikan hukum Taurat untuk satu tujuan. Anda tahu akan dosa sehingga sadar butuh Yesus sebagai juru selamat. Tanpa hukum Taurat tidak ada dosa. Misalnya, jika di suatu jalan tidak ada larangan parkir, maka Anda bisa parkir sembarangan di jalan itu. Tetapi jika ada rambu dilarang parkir, sekarang Anda tahu jika Anda parkir di jalan itu, Anda melanggar larangan dan bisa kena tilang polisi. Jadi, hukum Taurat itu seperti rambu yang memberitahu Anda adanya dosa. Hukum Taurat itu sempurna, sedang manusia tidak sempurna. Sehingga saat orang ingin mentaatinya, orang selalu gagal dan putus asa. Saat itulah Allah berharap manusia sadar dan melihat kebutuhan akan Yesus sebagai juru selamat. Hukum Taurat membuat orang sadar dia tidak mampu dan berdosa. Hukum Taurat tidak dirancang untuk membuat Anda kudus, tetapi untuk menunjukkan dosa Anda. Iblis selalu membawa hukum Taurat kepada manusia untuk menunjukkan dosa mereka dan mendakwa. Semakin Anda berusaha melakukan hukum Taurat, semakin Anda gagal dan terkutuk. Itulah cara iblis membuat Anda terjebak dalam siklus kekalahan. Iblis adalah pendakwa yang terus mengingatkan Anda tentang betapa tidak layaknya Anda diberkati Tuhan. Iblis disebut pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Ironisnya, banyak gereja atau pendeta mengkhotbahkan hukum Taurat karena berpikir dapat mencegah jemaat tidak berdosa. Hasilnya malah sebaliknya, karena kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dan orang justru dikuasai oleh dosa karena di bawah hukum Taurat. Solusi dosa hanya dengan percaya kasih karunia Tuhan. Roma 6 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi, rahasia kanker rahim dan payudara. Saya ingin berdoa untuk Anda. Ikuti doa saya dan letakkan tangan Anda pada bagian tubuh yang sakit atau pada dada Anda. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami disembuhkan dan kami diberkati. Oleh darah-Mu kami dikuduskan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.